Setan ini segala rupa yang baik. Jadi kita melihat itu datang begitu saja dengan sepertinya tidak sesuatu yang buruk. Tetapi setan itu kadang datang dengan membawa pencobaan itu dengan rupa-rupa yang baik. Dia mencampur hiburan-hiburan dan kebodohan dengan sedikit kemajuan dan menipu jiwa-jiwa. Mereka punya alasan bahwa kebaikan besar dapat diperoleh dari pergaulan dengan mereka. Jadi kadang kita sebagai orang muda atau sebagai mungkin yang sudah lebih senior ya daripada anak-anak muda, kadang kita tahu bahwa pencobaan itu datang dengan hal-hal yang kelihatannya sangat menarik, ya. Bahkan ini adalah suatu tipu daya setan, dan jiwa-jiwa yang sudah tersesat ini mengambil satu langkah. Mereka akan mencoba langkah pertama. Pertama, mereka akan mencoba-coba. Kira-kira kalau kita coba-coba, bisa nggak ya? Gitu. Ada risikonya nggak? Sekali mencoba mungkin tidak ketahuan, tidak beresiko. Tetapi saat kita sudah melakukannya berkali-kali, sudah tidak berasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Dan ini adalah langkah daripada tipu daya dosa ini. Mereka merasa lebih senang menurut kecenderungan hatinya sendiri daripada selalu bersedia akan melindungi diri serta menangkis serangan yang pertama dari musuh yang licik itu. Jadi di sini kita tuh kadang merasa bahwa waktu coba-coba itu nggak ada resikonya. Terus terbiasa dan ternyata kita sudah terbuai dengan dosa itu. Inilah tipu daya setan yang memberikan hiburan-hiburan, keindahan duniawi yang mungkin kita pikir tidak beresiko, tetapi ternyata itu beresiko terhadap iman dan kerohanian kita. Ya, kita tahu bahwa tipu daya pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu kejatuhan Hawa di Taman Eden. Bagaimana Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Sebegitu banyaknya pohon, segitu banyaknya buah, tetapi di situ Hawa jatuh di dalam dosa hanya karena satu pohon saja. Dan ini adalah tipu daya ular di Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 16-18, itu kita tahu bahwa saat itu Adam lah yang diberi tahukan amanat oleh Tuhan, bahwa diberikan larangan untuk tidak memakan buah itu. Tetapi sebenarnya Hawa ini tidak mendengarkan langsung perintah dari Tuhan, sehingga dia mendengarkannya hanya melalui Adam, diturunkan lewat Adam. Dan sehingga saat iblis ini bertanya tentang larangan tersebut, Hawa menjawab bahwa buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah taman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu. Padahal perintahnya adalah makan. Tetapi ditambahkan menjadi raba buah itu, nanti kamu akan mati. Dan ini jawabannya sepertinya kelihatannya benar. Tetapi jika kita lebih teliti, ini akan melihat bahwa Hawa itu tidak benar-benar mengerti dengan hukum Allah. Kadang-kadang itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menafsirkan segala perintah atau larangan Tuhan itu dengan pikiran kita sendiri. Dan itu yang akan malah menjerumuskan kita ke dalam pencobaan, ke dalam tipu daya setan. Sama seperti Hawa ini. Nah, saat itu Hawa ini merasa benar dengan apa yang ia katakan. Dan disinilah peluang setan. Nah, setan di sini saya gambarkan bahwa setan tidak mengajarkan manusia untuk berpikir dengan benar, tetapi ia mengajarkan merasa selalu benar. Seorang manusia selalu merasa dirinya benar sendiri. Bahkan dia akan berdebat, dia akan melakukan segala cara untuk membuktikan bahwa dirinya adalah benar.
Sama seperti Hawa ini, dia mengatakan bahwa jika pohon itu diraba, dia akan mati. Mungkin saat itu si Hawa hanya meraba. Tuh, ternyata tidak mati. Tapi apa yang terjadi? Itu malah menjerumuskan dia untuk melakukan hal yang lebih daripada meraba pohon itu. Tipu daya menyesatkan. Tipu daya pertama dari iblis di Taman Eden adalah merancukan antara perintah manusia dengan perintah Tuhan. Diacukan, dirancu, maksudnya manusia menjadi salah paham atas perintah Tuhan. Dan ini seringkali manusia ini terjebak dengan memahami perintah manusia seakan sebagai perintah Tuhan. Kita tahu bahwa beberapa dari saudara-saudara kita merasa bahwa itu perintah Tuhan atau firman Tuhan. Mereka menjalankan ibadah setiap minggunya, itu mereka merasa bahwa itulah perintah Tuhan. Padahal itu hanyalah perintah manusia. Dan ini seringkali manusia terjebak sebagai perintah Tuhan, ini kelihatannya seperti perintah Tuhan. Tetapi itu sebenarnya adalah perintah manusia. Ini yang harus kita pelajari, bahwa kita harus benar-benar belajar tentang firman Tuhan. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Sehingga saat kita mendengarkan perintah yang sepertinya itu perintah Tuhan, tapi ternyata itu perintah dari manusia, kita tidak salah paham kembali. Kita sudah mengerti benar-benar apa itu perintah Tuhan atau kebenaran dari firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam Markus 7 ayat 6-8, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Inilah, jangan sampai kita ini bisa menjadi salah paham atau tidak mengerti benar-benar perintah Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terpengaruh dengan tipu daya yang menyesatkan ini? Caranya adalah kita benar-benar belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jika Tuhan ada dan dalam kita saat belajar firman Tuhan, Tuhan hadir, maka kita pasti akan diberikan roh pemahaman atas kebenaran firman Tuhan itu. Nah, inilah pekerjaan setan. Bagaimana setan ini mengamati supaya orang-orang dengan segera menelan umpan itu. Bagaimana dia melihat bahwa dia tidak menyuruh kita untuk berhenti beribadah. Tidak. Dia tidak menyuruh kita untuk berhenti berdoa. Kita tetap boleh berdoa. Kita masih boleh bisa beribadah. Kita masih bisa memelihara tugas keagamaan kita. Tetapi dia menggunakan ini sebagai bentuk tipu daya. Dia gunakan ini sebagai suatu siasat, jerat-jerat tipu daya. Dengan sangat berpengalaman dan dengan sangat profesional, dia melakukan hal ini sehingga manusia ini menjadi bingung. Yang mana perintah Tuhan, yang mana perintah manusia. Dan kadang apa yang terjadi, perintah manusia seakan terlihat seperti perintah Tuhan. Ya. Di sini ada ayat Matius 22 ayat 29. Di situ dapat dibacakan bahwa pekerjaan setan itu dapat mengacuhkan kegiatan-kegiatan peribadatan kita. Tipu daya yang kedua adalah tipu daya membutakan. Di sini mengatakan bahwa tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka. Nah, di situ dikatakan bahwa di situ matamu akan terbuka. Tahu tentang baik dan yang jahat. Perempuan itu lagi melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Nah, ini memberikan bahwa iblis ini tipu daya yang kedua adalah membuat tujuan yang terlihat baik atau bermanfaat menjadi sebuah alasan untuk melanggar hukum Allah. Kadang kita melakukan hal-hal yang baik
dengan alasan untuk melanggar hukum Allah. Kita langgar hukum Allah, alasannya padahal baik. Loh, saya boleh kok begini, kan ini untuk begini. Ya, misalnya, seperti yang pernah kami diskusikan di sekolah, apa ya, sekolah summer kami, bahwa ada beberapa dari umat-umat kita berbelanja pada hari Sabat untuk memberikan makanan, potluck, ya. Ini kelihatannya baik, memberikan makanan pada orang lain, tetapi ini menjadi sebuah alasan kita untuk melanggar hukum Allah. Sangat sangat apa ya, memberikan pengertian yang kelihatannya baik, tapi ini melanggar hukum Allah. Kita kelihatannya mungkin kita dibutakan. Oh, ini terlihat baik, ini tujuannya baik. Jadi Tuhan pasti ngerti kok, gitu. Tuhan pasti bisa kok toleransi, gitu. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang-orang muda, bukan hanya orang-orang yang ada di luar gereja kita, tetapi bahkan mungkin diri kita sendiri. Apa yang terjadi pada Hawa juga dilakukan kepada anak cucunya, ya. Setelah pelanggaran peraturan manusia dianggap sebagai peraturan Allah, maka iblis akan membawa manusia tanpa sadar bukan lagi melanggar peraturan manusia, tetapi hukum Allah. Pertama, seorang anak muda dikatakan tidak boleh datang ke bioskop, ya, tidak boleh menonton ke bioskop. Lalu dia mencoba. Nah, saat dia menonton pertama, ternyata dia baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada hukuman Allah, atau malah mungkin film tersebut sebenarnya bagus. Dia menghibur, memperluas wawasan. Tapi apa yang dilakukan selanjutnya? Dia juga akan menonton semua film-film yang malah merusak pikirannya, merusak perbuatannya. Dan ini bahkan baru dikatakan benar-benar melanggar hukum-hukum Allah. Sama seperti Hawa. Sekali-sekali dia mengatakan, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Memang saat itu Hawa tidak mati. Dia juga, loh, saya sudah makan buah ini, tetapi ternyata saya tidak mati. Bahkan dia memberikannya kepada Adam. Dam, gitu ya, mungkin ya. Dam, aku lo nggak mati makan buah ini. Gitu. Ternyata aku masih hidup. Nah, ini kan membutakan. Membutakan apa yang kelihatannya kita ditutupi dengan peraturan Tuhan, tetapi saat kita mencobanya, ternyata kita tidak mendapatkan hukuman apapun. Sehingga kita mencobanya berkali-kali, dan itu kita tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dosa. Inilah tipu daya setan kedua yang dilakukan oleh setan. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan sedap kelihatannya. Ya, Hawa tahu bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ia ingin menjadi serupa atau mirip dengan Allah. Kadang kita sebagai umat-umat Tuhan juga merasa ingin menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya. Ingin menjadi orang yang lebih dihormati. Dan karena itu kita bisa melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita kepada dosa. Tipu daya dosa ini memimpin kita kepada kebinasaan, ya. Seperti halnya kita ingin menjadi serupa dengan Kristus karena kita adalah bagian dari Kristus. Demikian juga dengan Hawa juga ingin menjadi serupa dengan Allah sebagai anak-anaknya serupa dengan Bapaknya. Karena itulah Hawa memandang buah itu baik untuk dimakan. Nah, tipu daya ketiga iblis ini adalah menjadikan kerinduan rohani sebagai dorongan untuk melangkah. Saya ingin menjadi orang kaya. Kalau nanti saya jadi kaya, saya akan bangun gereja. Saya akan renovasi gereja. Kelihatannya baik. Tetapi apa yang terjadi? Kita malah mengejar kekayaannya.
bukan mengejar Tuhan atau firman Tuhannya, tetapi kita mengejar kekayaannya supaya bisa renovasi gereja. Tujuannya baik gitu, tetapi itu adalah memimpin kita kepada kebinasaan. Kerinduan akan perkara rohani harus dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi iblis membuat batas-batas firman Tuhan itu dilampaui untuk mencapai cita-cita rohani. Inilah kadang apa yang terjadi, kita melakukan sepertinya kelihatannya baik di mata kita. Tetapi perlulah kita harus selidiki, apakah benar apa yang kita lakukan? Apakah ini membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan? Apa malah kita terjerumus ke dalam tipu daya dosa? Oleh karena itu kita harus menguji diri sendiri. Sangat perlu untuk menguji diri sendiri dan memeriksa dengan sesama dalam terang sabda Allah. Apakah hati kita ini memang benar-benar kepada Tuhan, ataukah kita ini sebenarnya adalah orang yang najis? Apakah kita ini sudah dibarui dalam Kristus, ataukah hati kita ini sudah menurut hawa nafsu yang dibungkus dengan pakaian yang kelihatannya baru di luar? Ya. Kadang banyak sekali umat-umat Kristiani itu kelihatannya rohaniawan, kelihatannya orang yang beriman, orang yang soleh. Tetapi apa yang di belakang tidak sesuai dengan apa yang terlihat di luar. Ya. Banyak sekali cerita-cerita bahwa orang-orang yang terlihat baik di belakang, ternyata di depan jemaat kelihatannya baik, tetapi saat di belakang apa yang terjadi? Mereka bertengkar, KDRT, perceraian segala macam terjadi. Ini sangatlah membuat kita harus menguji diri sendiri. Apakah kita memang benar-benar seperti yang terlihat? Saya suka sekali dengan apa yang tadi dinyanyikan oleh keluarga Bapak Tulis. Apa dunia itu melihat kita, melihat Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah justru dunia itu melihat dunia atau melihat kita itu serupa dengan dunia? Ya. Oleh karena itu berdoalah agar tidak diperdaya oleh setan, agar kita tidak menjadi tidak peduli atau lalai. Kadang kalau kita sudah tidak melakukan itu berulang kali, maka kita tidak peduli, oh aku nggak peduli bahwa itu dosa. Tidak. Karena kita sudah melakukannya itu berkali-kali. Bahkan kita sudah lupa, oh ternyata itu dosa ya. Gitu ya. Waktu awal mungkin kita tahu bahwa itu dosa, tetapi saat kita berlakukan berkali-kali, kita bahkan mungkin tidak peduli. Kita lalai melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang ternyata menjerumuskan kita kepada dosa. Ujilah diri kita sendiri. Salah satu dosa yang menjadi satu tanda akhir yaitu orang Kristen lebih suka menurut hawa nafsunya daripada cinta kepada Allah. Biarlah engkau selalu tulus terhadap dirimu sendiri dan periksalah akan dirimu dengan teliti. Ya. Bagian kita mungkin merasa bahwa apakah kita ini memang serupa dengan dunia? Ya. Apakah kita sama dengan dunia ini? Sedikit sekali orang yang berkata bahwa saya sudah mati bagi dunia. Hidupku dalam daging sekarang ini, yaitu hanya percaya kepada Tuhan. Kehidupan saya adalah dengan Kristus terselindung dalam Allah. Dan apabila Dia yang kehidupan saya nanti dinyatakan, maka nanti aku juga akan dinyatakan sertanya dengan kemuliaan. Jarang sekali kita mengatakan hal itu. Mungkin apa yang telah dilakukan orang-orang yang ada di dunia ini kebanyakan, kita juga lakukan. Ya, up to date. Ya, sesuai up to date. Tapi dikatakan di sini, janganlah terpedaya gemerlap dunia. Dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan bahwa tetapi segala orang yang milik Kristus Yesus itu sudah menyalipkan hawa nafsunya dengan segala cita-cita dan keinginannya. Apakah kita mampu menyalipkan segala hawa nafsu kita, menyalipkan segala cita-cita dan keinginan kita? Siapa sih manusia yang nggak mau kaya? Ya, siapa sih manusia yang tidak mau memiliki kedudukan yang tinggi gitu. Tetapi jika kita memang benar-benar milik Yesus, milik Kristus Yesus, maka kita pasti akan bisa menyalipkan hawa nafsu kita. Pasti kita bisa menyalipkan segala cita-cita dan keinginan kita.
dan kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan saja. Hati-hati dengan tipu daya dosa. Nah, di sini dikatakan bahwa berjagalah, 1 Petrus ayat 5 ayat 8, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, kita diajari untuk bersadar, berjaga. Kita mungkin hanya diam saja, tetapi si iblis selalu mencari cara bagaimana umat-umat Tuhan ini dapat jatuh dalam tipu daya dosa. Saat kita lengah sedikit, maka kita akan diterkam oleh dosa itu. Maka kita akan jatuh ke dalam dosa itu. Oleh karena itu kita sama-sama berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kita. Supaya kita tidak terjerumus dalam tipu daya dosa. Dan tapi kasihkan karunia Allah yang mahal lebih dari emas murni. Ketika orang sekitar menikmati kesia-siaan, mencari kesenangan dan kebodohan, gantinya kita melakukan hubungan bersama dengan juru selamat kita. Jika kita sadari bahwa kasih Tuhan itu memang benar-benar murni. Kita yang sering jatuh dalam dosa, tetapi kita selalu diberikan pengampunan, kita diberikan kedamaian, kebenaran, kekudusan sejati dari Tuhan. Jika kita mau berhubungan bersama dengan Tuhan. Mungkin kelihatannya ini sangatlah sukar, ya. Lebih enak mendekati atau menikmati kesia-siaan. Lebih enak menikmati mencari kesenangan. Tetapi itu hanyalah sementara. Tetapi saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Kita bisa menjadi berubah seperti rupa Kristus. Kita dapat mengatasi seperti Tuhan Yesus. Yesus saat ada di dunia, ia juga diberikan pencobaan. 3 kali dia diberikan percobaan. Dan 3 kali dia tidak gagal. Dia berhasil menghadapi pencobaan. Dan jika kita memiliki hubungan bersama dengan Juru Selamat kita, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menuntun kita untuk dapat mengatasi segala pencobaan-pencobaan. Dapat mengatasi segala tipu daya dosa ini. Sehingga kita dapat dimenangkan di dalam segala pencobaan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Percayalah, jika kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan, jika kita bersandar kepada Tuhan, jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka semuanya itu akan dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita akan menang atas pencobaan-pencobaan. Kita akan menang dengan segala tipu daya dari dosa-dosa. Segala tipu daya setan yang mengelilingi kita. Tapi kita akan dimenangkan oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.